Halo, kali ini saya mau bahas handphone Andromax Key yang saya beli di tahun 2021 ini. Jadi Andromax Key ini handphone yang dirilis sekitar 5 tahun yang lalu dan untuk harganya dulu sekitar 1,3 jutaan. Kalau dicari di Google atau YouTube, handphone ini banyak yang bahas. Saya rasa karena handphone ini punya banyak hal menarik. Handphone ini saya beli di harga 350.000 dengan kondisi baru dan masih segel. Bisa dilihat ya bukti screenshot dari transaksinya. Cuma saya cek di tokonya itu, sekarang stoknya udah habis dan malah dihapus halaman produknya. Sayang banget dah. Untuk bagian bodi dari handphone ini, menurut saya udah kelihatan keren ya. Bahan bodinya ini masih pakai plastik, tapi kerasa cukup solid. Dan bentuknya juga mengotak, mirip-mirip handphone Sony Xperia. Untuk warna dark blue-nya ini juga bikin handphone ini makin kelihatan cakep. Pakai layar 4,5 inch TFT udah termasuk baik mengingat harganya yang cuma 300 ribuan. Dan untuk spesifikasinya, di harga segitu, menurut saya ini udah lumayan. Dapat chipset Snapdragon 410, RAM 1GB, ROM 8GB, dan Android bawaan versi 5 atau Lollipop, itu udah cukup kalau dipakai untuk sekedar komunikasi atau chatting. Karena aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, bahkan YouTube dan TikTok juga masih bisa berjalan di handphone ini. Ya untuk multitasking pastinya terbatas ya, karena RAM-nya 1GB. Kalau untuk memorinya bisa ditambah pakai microSD. Dan untuk hasil fotonya, ya begitulah. Handphone dulu, apalagi termasuk handphone murah, kameranya ya gini. Untuk urusan gaming, jangan terlalu berekspektasi tinggi lah. Ya masih bisa sih install Mobile Legends, tapi ketika dimainin itu butuh kesabaran ekstra. Udah pakai settingan paling rendah pun pas main itu macet-macet pakai banget. Pokoknya menurut saya nggak bisa dinikmati lah. Terus saya juga coba install dan main Free Fire. Ya hampir sama, macet-macet nggak karuan. Main game malah makin stres. Ya kalau mau tetap main game, paling main game yang bener-bener ringan aja lah. Macam Clash Royale, Hago, atau PAU juga bisa sih. Intinya sih untuk game-game mainstream saat ini, handphone ini tuh udah nggak kuat. Ya padahal kalau dari segi UI-nya yang pakai Cyanogen, ini udah termasuk cukup ringan ya. Dan menurut saya tampilan Cyanogen itu simple, hampir mendekati stok Android, tapi ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan lebih ekstra. Misalnya bisa setting status bar, shortcut pada tombol, tema, dan lain sebagainya. Coba dioprek bang. Yap, ini yang menarik dari handphone ini. Oprekable, alias bisa dioprek dengan mudah. Karena kalau kita cari, masih banyak pembahasan dan fosil-fosil oprekan dari Andromax Key ini. Bahkan di Facebook masih ada grup khususnya, yang di dalamnya ada pembahasan, dokumen-dokumen, tips and trick, ROM, firmware, dan lain sebagainya. Pokoknya enak lah. Nah, saya sendiri udah coba untuk root, pasang custom recovery, dan coba pasang custom ROM. Yang udah saya coba pakai custom ROM dari Vantage OS, punya handphone Vivo. Itu berhasil dan berjalan lancar. Base-nya itu masih di Android Lollipop. Keren sih, Andromax rasa Vivo. Yang nggak kalah kerennya lagi, ternyata ada custom ROM yang udah base Android 10 atau Android 10, yaitu AOSP Extended. Handphone 5 tahun yang lalu yang awalnya pakai Android 5 atau Lollipop, masih bisa di-up atau pakai Android 10, coy. Ya emang sih, nggak selancar ROM base Lollipop, tapi masih lumayan lah, nggak parah-parah banget. Dan sebenarnya masih banyak custom ROM yang lain, cuma sayangnya itu linknya udah pada mati. Kalau udah dioprek, apa bisa ningkatin performa? Ya lumayan, tapi tetap aja, nggak akan bisa jadi selancar handphone-handphone zaman sekarang, walau yang murah sekalipun ya. Main game tetap kerasa nge-lag dan macet-macet. Nah, untuk masalah kartu SIM, sebenarnya kalau dioprek itu bisa unlock SIM 1 yang 4G jadi all GSM. Ada juga fitur dari bawaan custom ROM-nya gitu. Cuma masalahnya, handphone ini IMEI-nya kena blokir, karena udah lama nggak terhubung ke jaringan, walaupun ini handphone resmi. Jadinya nggak bisa pakai kartu GSM lain, walau di slot SIM kedua sekalipun. Udah saya coba pakai kartu Tri dan juga Bayu dari Telkomsel, hasilnya ya nggak keluar sinyalnya. Tapi walau begitu, handphone ini masih bisa lah dipakai, karena kartu SIM dari Smartfren masih bisa keluar sinyal dan 4G-nya juga lancar buat internetan. Emang yang aman itu, kalau mau beli handphone jadul tapi yang masih kondisi baru, ya Andromax. Walau IMEI-nya keblok, tapi masih bisa pakai kartu Smartfren, terus jaringannya 4G lagi. Kalau handphone lain, kadang belum support Smartfren 4G. Dan kalau IMEI-nya keblok, ya kadang nggak bisa dipakai.
Andromax Key ini juga masih cukup lah kalau buat sekedar komunikasi dan aktivitas ringan lainnya. Yang paling seru dari handphone ini yang ngopreknya sih. Bikin kita nggak bosen walau handphonenya udah jadul dan nggak kuat main game. Bisa belajar dan eksperimen gitulah. Tapi perlu diingat, dengan spek yang udah dijelaskan dan harga juga sekarang udah termasuk murah, jangan minta lebih dan harap maklum. Ya, jadi itulah pembahasan tentang handphone Andromax Key dengan harga 350.000. Kondisinya baru dan masih segel di tahun 2021 ini. Bagi yang belum nonton video unboxingnya, silahkan ditonton ya. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan atau ada info tambahan, tulis di komentar ya. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.